Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tema kita pada hari ini, kebesaran yang mengejutkan. Ibrani 7 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Camkanlah betapa besarnya orang itu, yang kepadanya Abraham bapa leluhur kita memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Saudaraku, suatu hari seorang prajurit yang terkenal, dia bertemu dengan orang asing. Tanpa ragu-ragu, sang prajurit yang baru saja memenangkan pertempuran yang besar itu memberikan 1/10 dari seluruh hasil kemenangannya kepada orang asing tersebut. Kenapa? Karena ia mengenali kebesaran yang sejati ketika dia melihatnya. Ibrani pasal 7 ayat 4 mengajak kita merenungkan momen luar biasa ini. Dikatakan, camkanlah betapa besarnya orang itu, yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Nah, seruan camkanlah menggunakan sebuah imperatif present tense dalam bahasa Yunani yang menunjukkan bukan tahapan kasual, tapi sebuah perenungan yang berkelanjutan, pemikiran yang cermat tentang implikasi yang terkandung dalam pertemuan yang kuno itu. Penulis berfungsi sebagai guru terampil yang menghentikan aliran cerita ini untuk memastikan para pembacanya memahami besarnya apa yang baru saja disajikan olehnya. Pertanyaan retoris yang terkandung di dalam kalimat betapa besarnya orang itu mengundang pembaca ke dalam sebuah proses untuk mengukur betapa pentingnya Melkisedek berdasarkan standar kebesaran yang dikenal. Nah, penulis kitab Ibrani secara khusus, dia berfokus pada kebesaran spiritual yang dibuktikan dengan kemampuan Melkisedek untuk memberkati Abraham dan menerima persepuluhan dari Abraham. Saudaraku, penunjukan Abraham sebagai bapa leluhur segera menetapkan skala yang menjadi ukuran kebesaran Melkisedek. Istilah leluhur membawa bobot yang luar biasa di dalam kesadaran orang-orang Yahudi dan menunjuk Abraham itu sebagai bapa pendiri bangsa, penerima awal dari janji-janji perjanjian Allah, dan teladan iman. Nah, bagi pembaca Yahudi, tidak ada sosok manusia biasa yang lebih tinggi dari Abraham dalam hierarki spiritual. Nah, kata yang ditekankan bahkan sini berfungsi sebagai penguat yang menyoroti sifat yang tidak terduga dari tindakan Abraham. Kata ini membawa muatan teologis yang sangat besar, mengungkapkan sebuah keterkejutan bahwa seseorang dengan posisi yang sebesar Abraham ini memberikan penghormatan kepada figur manusia lain. Jika bahkan Abraham puncak iman perjanjian lama dan penerima janji langsung Allah, menundukkan dirinya kepada Melkisedek, maka Melkisedek pasti memiliki kebesaran yang melampaui kategori manusia normal. Saudara, penyebutan khusus 1/10 dari hasil rampasannya menambahkan kekonkretan historis pada argumen ini. Rampasan itu mengacu pada jarahan perang yang Abraham peroleh setelah mengalahkan koalisi raja-raja. Ini bukan pendapatan reguler atau hasil pertanian, tapi buah kemenangan militer, sehingga membuat pemberian Abraham ini semakin signifikan. Ketepatan matematis mengatakan 1/10 menghubungkan tindakan ini dengan prinsip perpuluhan Alkitabiah yang kemudian, sambil mendahului hukum Musa yang akan memformalkan praktek ini. Nah, dengan memberikan tepat 1/10, Abraham melakukan tindakan ibadah
yang mengakui representasi imamat Melkisedek yang diberikan oleh Allah. Saudaraku, inilah yang dikatakan oleh kebenaran ini. Betapa besarnya orang itu. Sebuah kebesaran yang mengejutkan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Tinggi, kami kagum melihat bagaimana bahkan Abraham, bapa leluhur iman, merendahkan dirinya di hadapan Melkisedek. Terima kasih untuk pelajaran kerendahan hati ini. Jika Abraham memberikan persepuluhan kepada bayangan, betapa lebih kami seharusnya memberikan penghormatan dan ketaatan kepada Yesus. Realitas yang ditunjuk Melkisedek. Bantu kami untuk mencamkan kebesaran Kristus kami setiap hari, merenungkan kemuliaannya, dan mengakui otoritasnya atas hidup kami. Ajarkan kami untuk memberi dengan murah hati dan sukacita kepada Kristus yang jauh lebih besar dari Abraham. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.